Mereka tak pernah bertemu, hanya membayangkan satu sama lain. Lewat sebuah diari usang, mereka menuliskan apa yang tersimpan di dalam hati. Hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka dalam perasaan yang sama, yaitu cinta. Asik. Halo para pemirsa semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan aman terkendali ya. Edisi ini adalah edisi yang spesial dari channel ini, karena ini adalah edisi pertama channel 21 Tiket Ludes Des. Langsung aja kita tonton. Seorang guru bernama Song dikirim ke sebuah sekolah apung di atas sebuah danau besar. Guru muda Song tidak memiliki pengalaman mengajar, karena ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang guru. Sampai di sana ternyata tidak ada satupun murid yang datang, sehingga Song melakukan simulasi mengajar sendirian. Gayanya dibuat berwibawa. Ketika akan mengambil kapur tulis, Song menemukan sebuah diari, kemudian mengambilnya. Dan ops, ada seekor laba-laba ganas menempel pada diari, membuat Song ketakutan. Padahal itu adalah seekor laba-laba yang sudah mati. Kemudian Song membaca diari itu, sebuah diari milik seorang guru yang mengajar di sekolah apung ini sebelumnya. Guru tersebut dikirim ke sekolah ini sebagai hukuman karena gak mau menghapus tato bintang yang ada di pergelangan tangannya. Awalnya dia menerima hukuman itu, namun sekarang dia menyadari kenapa orang-orang takut dikirim ke sini. Karena tempatnya yang jauh dari mana-mana alias sepi dan tidak ada sinyal. Sekolah yang kosong membuat Song gabut. Dia pun mengisi waktu dengan cara manfaatin apa aja yang ada di situ. Song berteriak ke arah danau, memberitahukan kalau sekolah sudah buka, tetapi tidak ada murid yang mendengar. Hingga akhirnya dia nekat menggunakan perahu. Ketika perahu dihidupin mesinnya, lalu mulai bergerak, Song malah terjatuh hingga tangannya mengalami cedera. Dalam diari diceritakan bagaimana bu guru muda dan sahabatnya bernama Gigi susah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Toran air yang tersumbat cicak mati sampai mereka mandi di danau yang airnya nggak mengalir, sehingga kulit mereka menjadi gatal-gatal. Suatu hari sebuah perahu melintas, lalu Song memanggilnya. Bude nelayan merapat ke sekolah. Bude nelayan mengatakan kalau anak-anak tidak tahu jika ada guru baru yang sudah datang. Itu sebabnya sekolah menjadi kosong. Bude kemudian mengantar Song menjemput anak-anak untuk bersekolah. Akhirnya anak-anak sudah terkumpul dan Song bisa mengajar mereka. Song kaget karena anak-anak itu ternyata beda usia dan beda kelas juga. Sehingga dia kebingungan bagaimana ya cara mengajarnya. Anak-anak susah diatur membuat Song gampang marah. Melihat anak-anak yang mandi di danau, Song pun marah karena takut mereka tenggelam. Padahal anak-anak sudah terbiasa main di sana. Song menghukum mereka hingga mereka menangis, lalu membandingkan Song dengan bu guru An yang baik hati. Ketika Song mengancam akan pergi, anak-anak malah mempersilahkan dia untuk pergi. Suasana yang kurang asik ini membuat Song merasa kecewa, apalagi dia juga kangen sama pacarnya, yaitu sebut aja Lastri. Saat hari libur, Song pulang ke kota untuk menemui pacarnya. Namun dia melihat Lastri sedang diboncengin oleh seorang cowok. Hati Song pun menjadi panas. Song yang marah kemudian menghajar cowok itu di depan kos-kosan.
Song menemui Lastri di dalam kamar. Ternyata Lastri merasa mereka nggak punya masa depan karena Song hanya seorang guru honorer saja. Ketika Song marah karena motor kesayangannya ditaikin orang lain, Lastri malah melemparkan kunci motor itu mengusir Song. Saking kesalnya, Song membawa motor ke sekolah. Padahal motor nggak akan bisa ditaikin di sekolah itu. Kemudian Song membaca lagi diari di mana dalam tulisan disebutkan Bu Guru An ternyata putus dengan pacarnya. Bu An melampiaskan kegalauannya dengan cara melompat dari atas dek sekolah ke danau. Begitu juga dengan Song yang melompat bersama sepeda motornya. Song semakin tertarik membaca diari itu. Di satu kejadian menyeramkan ketika Gigi akan buang air melihat mayat mengambang di bawah kakus mereka. Gigi dan anak-anak menjadi stres dan ketakutan. An dengan berani mengevakuasi mayat itu. Ketika sadar mayat ditemukan di dalam kakus di mana Song sedang jongkok, dia kemudian segera keluar lalu menghormati arwah. Kepalanya malah kejedot pintu. Aduh, dasar Pak Song, ada-ada aja tingkahnya. Setelah itu Gigi pergi meninggalkan sekolah, sedangkan An memilih bertahan karena jika dia ikut pergi, maka sekolah akan ditutup. An memikirkan pendidikan murid yang dicintainya. An tak pernah menyangka tato bintang di tangannya sudah membawa dia kepada kondisi seperti ini. Ketika bertemu dengan pacarnya di dermaga, An pun balikan lagi dengan sang pacar yang juga seorang guru itu. Ketika pacarnya mengajak pindah tugas, An menolak karena dia masih ingin mengajar di sekolah apung yang terpencil itu. Mulai saat ini An harus mengajar sendirian. Dia memberikan cap bintang kepada murid yang bisa menyelesaikan tugasnya. Semua murid senang dengan bu guru cantik ini. Hal berbeda terjadi ketika Song mencoba meniru cara An mengajar. Ternyata murid-murid tidak semangat belajar bersama Song. Pada saat itu seorang murid bernama Otong melihat seekor ular besar di dalam kelas. Song pun segera lari keluar menyelamatkan dirinya. Dari dalam kelas, murid-murid merayap minta tolong. Demi harga diri, Pak Song kembali untuk membunuh ular itu. Pak Song berkelahi menggunakan kursi. Anak-anak memberi semangat hingga ular itu berhasil dikalahkan. Tiba-tiba, Song melihat bekas gigitan ular di tangannya. Dia pun panik lalu terjatuh minta tolong kepada murid-muridnya. Dalam keadaan panik, si Otong memberitahu kalau itu bukan bekas gigitan ular, tetapi bekas paku yang ada di kayu kursi. Mereka pun melepaskan Song ke lantai. Murid-murid meledek Song. Mereka memuji Song yang keren dan memberikan tanda bintang di kain yang membebat tangan Song. Seperti tato bintang di tangan Bu Guru An. Sejak saat itu murid-murid merasa nyaman dengan Song, sama seperti ketika diajarkan oleh Bu Guru An. Song membaca nama An di tiang sekolah. Sekarang dia tahu setinggi apa An. Song malah halu bermanja-manja dengan An. Sayangnya An masih dalam bentuk tiang kayu. Song semakin penasaran dengan An. Dia manfaatin murid-murid mencari barang-barang yang tertinggal di sekolah. Siapa tahu aja ada petunjuk lain tentang An. Dan bener aja, si Otong menemukan foto An dengan Gigi. Sayangnya dalam foto yang terlihat cuma Gigi, sedangkan An tidak terlihat. Tapi ada satu petunjuk tentang tato 3 bintang yang terlihat di tangan Bu Guru An.
Karena masih penasaran, kemudian Song meminta murid-murid menggambar wajah Bu Guru An. Dan gambar mereka pun cukup mengejutkan. Ya, maklum namanya juga anak-anak. Tak disangka oleh Song, tiba-tiba An datang. Song pun segera menemuinya. Namun ketika An berbalik, wajah An ditutup oleh gambar kartun, membuat Song kaget dan terbangun dari mimpinya karena wajahnya tersiram air. Ternyata air itu berasal dari badai besar. Song kemudian menyelamatkan murid-murid, namun badai semakin dahsyat. Ketika itu Song melihat buku diari terbawa air. Sayang dia tidak bisa mengambil diari itu hingga tercebur ke dalam danau. Keesokan paginya, ketika badai sudah reda, Song mengumpulkan lembaran diari yang tercecer. Song sangat senang ketika menemukan diari dari dalam danau. Song membaca tulisan tangan An. Jangan pernah menyerah. Sebuah tulisan yang membuat Song tetap semangat. Song membaca bagian diari di mana An sangat sedih karena seorang muridnya bernama Chon tidak mau melanjutkan sekolah. Dia hanya ingin menjadi nelayan seperti ayahnya. An menyayangkan karena Chon seorang anak pintar matematika. Ketika ujian semester, Chon tidak datang, membuat An memutuskan menyusul ke rumah Chon. Pada saat itu, ayah Chon mengatakan kalau Chon tidak perlu sekolah karena jika tidak ada Chon, dia tidak bisa menangkap ikan untuk makan keluarga. An mencoba memberi pengertian supaya tetap sekolah, tapi Chon mengatakan kalau dia sudah tidak mau sekolah. An sangat sedih dan kecewa. Untuk membayar kekecewaan An, akhirnya Song datang membujuk Chon supaya sekolah lagi. Song bahkan rela nyebur ke danau untuk menangkap ikan. Sayangnya ikan tidak ada di daerah itu. Ikan banyak berada di seberang bukit. Duh, Pak Song ada-ada aja. Tapi maksudnya baik ya. Akhirnya Chon pun mau sekolah lagi. Gak sia-sia pengorbanan Song. Sayangnya ketika mengajari Chon matematika yang dulu pernah diajarin oleh An, Song malah bingung sendiri karena hasilnya berbeda. Ya maklumlah Pak Chon kan gak jago matematika. Song mendapat nilai buruk dari evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nilai murid-murid jeblok semuanya. Pada saat itu Song menanyakan tentang An. Kepala sekolah mengatakan jika An dipindahkan ke sekolah di daerah Cibinong, An akan menikah dalam waktu dekat. Song mencari tahu di catatan diari apakah An sudah punya pacar. Ternyata benar adanya. Saking marahnya, Song pun berbuat kalap. Song datang ke sekolah di Cibinong berniat mencari An. Sayangnya ketika bertemu dengan An, tato di tangannya sudah dihapus. Hingga Song gak menyadari jika itu adalah An yang selama ini dirindukannya. Metode mengajar An ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan kepala sekolah. Namun An tetap bersikeras kalau metodenya adalah yang terbaik. Kepala sekolah minta kepada wakilnya, Nui yang juga pacarnya An, supaya menyelesaikan masalah ini. Nui bicara kepada An kalau di sini punya peraturan yang beda dengan sekolah kapal dan An harus patuh dan taat. An merasa dirinya lebih baik mengajar di sekolah kapal, apalagi dia selama ini sudah menuruti kemauan Nui, termasuk menghapus
tato yang ada di tangannya. Nui mengingatkan jika mereka akan menikah 3 bulan lagi. Kok masih berantem terus ya? Ya, namanya juga cobaan. Sementara itu Song menuliskan kekecewaannya pada diari An. Dia merasa seperti kehilangan seorang sahabat lama yang selama ini menemaninya, walaupun mereka belum pernah bertemu. Ketika sedang mengajar, An dikejutkan oleh seorang perempuan yang sedang mengandung hasil indehoi dia dengan Nui. An sangat kecewa hingga dia menangis. Nui berusaha memberi penjelasan kalau semua itu hanya terjadi dalam satu ronde saja. Tapi An tidak mau lagi mendengar ocehan pacarnya, si Raja Gombal dan tukang selingkuh. An akhirnya pergi meninggalkan sekolah itu. Kemudian An menemui kepala sekolah kapal, meminta izin mengajar lagi di sana. Kepala sekolah mengizinkan karena Song dianggap kurang baik dalam mengajar, dan dia sudah mengundurkan diri. Murid-murid gembira melihat Ibu An mengajar lagi. Ketika itu An terkejut karena Chon yang dulu berhenti sekolah dan gagal dia bujuk, sekarang mau sekolah lagi. Chon menuruti nasihat Pak Song, yaitu kalau dia belajar maka tidak ada orang yang bisa menipunya. Bu An terkesima dengan keberhasilan Song merayu Chon. Jadinya pinisirin seperti apakah Pak Song ini? Kemudian dia melihat tanda ukuran tinggi Pak Song di tiang kayu sekolah. Pada saat menaruh kotak kapur tulis, An menemukan diari miliknya. Dia membuka diari di mana tulisannya dikerengin oleh Song. Dia melakukan hal sama dengan An, yaitu melompat ketika sedang patah hati karena kecewa sama pacara masing-masing. Song menulis kalau dirinya hancur ketika tahu An akan menikah. Dia sangat patah hati. Hari-hari yang dihabiskan di danau itu selama ini hanya memikirkan tentang kamu, An. Pada saat perayaan Hari Kratong, Song menulis harapannya agar An selalu merasa bahagia. Si An jadi senyum-senyum sendirian deh. Song juga menuliskan jika dia nggak pernah kepikiran jadi guru, tapi diari An sudah membantunya mengerti. Kalau di sekolah ini dia harus menjadi guru sekaligus orang tua murid-murid. Supaya nggak hancur-hancur banget Song yang kesusahan saat memberikan ujian, diam-diam dia belajar dulu di toilet sebelum mengajar. Karena murid-murid belum pernah naik kereta, Song menarik sekolah itu dengan perahu, seolah-olah mereka sedang naik kereta, sambil menghitung jarak antar stasiun. Yang stasiunnya adalah rumah anak-anak itu. Pada saat ujian di kota, semua anak-anak lulus kecuali Chon yang kehabisan waktu. Bukan karena Chon bodoh, tapi semua adalah salahku yang buruk mengajar. Tulis Song merasa sedih. Tak lama kemudian Song mengundurkan diri karena akan kuliah lagi. Dia mendapatkan informasi kalau Bu An akan kembali mengajar di sana. Son pun tersenyum. Song menuliskan kalau dia mendapat banyak pelajaran dari diari milik An. Dia berterima kasih dan minta maaf karena diarinya rusak. Lalu diari pun dikembalikan kepada pemiliknya, Bu Guru An. Ketika bertemu dengan kepala sekolah, An menanyakan keberadaan Song sekarang. Kepala sekolah hanya mengatakan kalau Song tampak senang mendengar An akan menggantikannya. Kepala sekolah memberikan lembaran kurikulum vitae milik Song. An tersenyum melihat foto Song dalam pertandingan gulat.
Baru kali ini dia melihat Song lewat foto. An kemudian pergi mencari alamat Song. Di sana dia diberitahu oleh Lastri kalau Song sudah tidak tinggal di sini lagi. Giliran An yang membaca tulisan tangan Song. Ternyata Song kesusahan mengajar matematika hingga An halusinasi mengajarkan Song. Saking asiknya, halusinasi An malah kemana-mana. Waduh. Seorang warga memberitahu An kalau ada surat untuknya dari Pak Guru Song yang baik. An kemudian minta anak-anak membersihkan dan merapikan sekolah untuk menyambut kedatangan Song. Namun yang muncul malah si Nui, si tukang selingkuh. Nui minta maaf dan mengajak An kembali kepadanya. Nui sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita yang pernah dihamilinya dulu. Melihat ketulusan Nui, akhirnya hati An lulus juga. Aduh, menang banyak nih si Nui. Dalam perjalanan pulang ke kota, Nui memberikan diari milik An. Padahal diari itu sengaja ditinggalin di sekolah. Karena An menulis untuk Song di lembaran diari itu. Tulisan tentang sekolah yang An dekorasi ulang supaya lebih nyaman untuk Song. Tentang anak-anak yang semakin pintar hingga Chon yang akhirnya berhasil lulus. An merasa terharu dan sedih karena harus meninggalkan sekolah. Setelah mengenang semua momen itu, akhirnya An memutuskan untuk tidak menikah dengan Nui. An kembali ke sekolah berharap akan bertemu dengan Song. Sayangnya sekolah sepi dan gelap. An kecewa, kemudian memutuskan untuk kembali ke dermaga. Tiba-tiba lampu di sekolah menyala, membuat An terkejut. Perahu putar arah merapat ke sekolah. Song yang sibuk menyalakan genset tidak tahu An datang dari arah belakangnya. Setelah tangan An menyodorkan diari, Song nengok ke belakang dan mereka pun akhirnya bertemu. Jadian gak ya? Silakan tonton film yang keren ini di channel resmi yang tersedia. Pesan yang Mimin ambil dari film ini adalah kalau memang seseorang adalah takdirnya, maka dia pasti akan datang juga dengan cara yang tak diduga. Buat yang sudah menonton, Mimin doain semoga hidup kalian selalu berada di dalam kebahagiaan. Jangan lupa subscribe and share. Sampai jumpa dan terima kasih.